Yusuf memohon, ya Allah, jadikanlah aku bendaharawan di negeri ini, karena aku orang yang amanah, hafizul ardi, orang yang amanah, dan aku termasuk orang-orang yang memiliki kompetensi dalam hal ini, ilmu pengetahuan. Subhanallah. Kamu wajahnya seperti Pak Anies ya? Anies yang mana? Ayo. Terima kasih nak. Ambil kain. Ambil kain. Kain itu dari suku A, B, C, D, E. Ayo, kepala-kepala sukunya podo megang kain. Nah, belum jadi Rasul, Muhammad Al-Amin itu ngangkat batunya, diletakkan di kain. Surah Yusuf ayat 55, yaitu permintaan Yusuf karena ingin memperbaiki negerinya yang tidak baik. Dia memohon kepada Allah agar dijadikan menteri perbendaharaan negara. Menteri perbendaharaan negara, karena dia orang yang paling amanah, orang mempunyai ilmu strategi, dan menjadi perbincangan penguasa saat itu. Sejak Nabi Yusuf itu bisa mengulas tentang mimpi sang raja. Boleh meminta jabatan kalau proporsional dan profesional. Surah Yusuf ayat 55, qala Yusuf berkata, ij'alni ya raja, ya, permohonannya kepada Allah juga kepada raja. Ya Allah, jadikanlah aku ala khazainil ardi, jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Jadi ingin menjadi bendaharawan. Kemudian inni hafizun alim, sesungguhnya saya adalah orang yang pandai menjaga amanah, hafiz, dan juga orang yang berpengetahuan tentang itu, menguasai. Kalau sekarang kan Menteri Perdagangan itu bagaimana mendatangkan impor yang banyak sehingga hasilnya yang masuk juga banyak. Fee-nya, ya fee-nya. Seperti batik. Batik itu mau impor. Ini Menteri Perdagangan sekarang entah siapa, saya lupa namanya. Ya nanti dicari di Google lah, Menteri Perdagangannya siapa. Yang jelas yang bikin sakit Pak Amin Rais. Qala ja'ali ala khazainil ardi inni hafizun alim. Melihat kondisi negerinya yang sudah carut marut, banyak penyelewengan, bendaharawannya yang memegang uang tidak amanah, itu, maka Yusuf minta kepada Allah dan juga mengusulkan kepada raja agar diangkat menjadi menteri bendaharawan perbendaharaan negara, menteri keuangan. Mungkin Mulyani yang merangkap menteri Bulog, ketahanan pangan. Jamaah yang berbahagia, Yusuf ini orang yang berpengetahuan. Karena seorang nabi, dia memiliki
suatu ilmu ilahiyah yang tinggi yang tidak diberikan kepada semua orang yang ada. Karena Nabi dia diberi ilmu bagaimana bisa mengulas tentang mimpi. Nanti Bapak bisa kalau bermimpi cari yang namanya Yusuf. Ya. Jemaah berbahagia. Kondisinya Yusuf mungkin kalau kita umpamakan sekarang, zaman di eranya Yusuf, kemiskinan melanda. Sampai yang ada di negeri seberang, keluarga dari Nabi Yusuf itu datang ke negeri Mesir. Padahal dia bukan di negeri Mesir, datang. Untuk apa? Untuk meminta, yaitu bagian karena kemiskinan yang melanda negerinya. Nabi Yakub itu anak-anaknya diutus, termasuk Bunyamin itu datang. Carut marut kemiskinan, penyalahgunaan wewenang itu sudah ada pada zaman Nabi Yusuf. Ya. Sehingga Nabi Yusuf memohon, ya Allah, jadikanlah aku bendaharawan di negeri ini, karena aku orang yang amanah, hafizul ardi, orang yang amanah, dan aku termasuk orang-orang yang memiliki kompetensi dalam hal ini, ilmu pengetahuan. Nah, kalau kondisi zaman sekarang ini dikisahkan dalam buku yang berjudul Asy'aratus Sa'ah, yaitu karya Syekh Yusuf Al-Wabid, penulis satu tema tanda-tanda kiamat akhir zaman, yaitu dengan Asy'aratul As-Sa'ah, tanda-tanda isyarat dari kiamat. Membawakan beberapa hadis, di antaranya An Abi Hurairah dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang suatu zaman, saah, waktu, jam. As-saah itu kan jam, as-sa'atul wahidah, jam 1. Nah, sa'atun itu menunjukkan waktu, kondisi. Yang kondisi ini dikatakan oleh Rasul khadda'atun. Apa khadda'atun? Masa-masa penuh fitnah. Masa-masa penuh fitnah, di mana pada zaman itu yusaddiqul fihal kadhib. Ya. Pada zaman itu tahun penuh kedustaan menimpa manusia. Para pendusta dipercaya, pecundang dipercaya, orang tidak berilmu dipercaya. Sudah tahu yang menerbitkan uang itu Bank Indonesia, ya percaya sama Mbah. Itu yang dibunuh di mana? Orang Lampung, dukun Lampung katanya ya, yang pindah ke mana? Ke Banjarnegara kemarin kan? Harusnya kalau kita intelek, ya Allah, subhanallah, kamu wajahnya seperti Pak Anies ya. Anies yang mana? Ayo. Terima kasih Nak. Ini kalau nggak diminum sakit hati nanti, maka tak minum aja. Makasih Mas. Kata Nabi, yusaddiqu fihal kadhib. Pendusta-pendusta itu dipercaya
Wa yukadzibu fiha as-shadiq. Adapun para jujur manusia-manusia yang jujur amanah itu didustakan. Kebalikannya, orang baik dikatakan tidak baik, orang tidak baik bagaimana dikatakan baik. Yang bersih korupsi, yang tidak korupsi itu dikibuli, yang korupsi malah yang ngibuli. Nah, gitu. Jadi dunia sekarang dan mental manusia itu diibaratkan oleh Rasul di hari kiamat telah dekat, itu mentalnya serigala. Mentalnya serigala. Semua pemimpin-pemimpin itu mentalnya serigala. Yang diserai untuk menteri kehutanan, malah juali hutan. Yang disuruh untuk menjaga menteri kelautan, malah juali ikan. Ya? Yang menjadi menteri dalam negeri, luar negeri, maka ada calon presiden yang ditanya, kalian Bapak kalau jadi presiden, pertama lawatannya negara mana yang akan dikunjungi? Jawabannya apa? PBB. Cerdas, otaknya enggak jalan-jalan. Dengan di PBB akan ketemu dengan utusan dari Pekalongan, utusan dari Kota Gajah, Gaya Baru, kumpul di sana. Wah, itu otak cerdas itu. Yusuf itu. Ya. Kemudian wa yu'tamana fihal kha'in, orang pengkhianat itu dipercaya. Wa yahunu fihal amin, adapun orang al-amin itu justru malah didustakan. Ini kata-katanya memang hadisnya amin loh Pak. Saya enggak kampanye ini. Mohon maaf ini. Ini hadisnya ini. Wa yakhunnu fihal amin. Amin. Tuh, percaya. Tak tanya, Rasulullah digelari al-amin, yang gelari siapa? Tanya. Coba jawab. Ayo, siapa yang gelari? Ya, yang menggelari adalah orang-orang Quraisy. Ketika terjadi keributan dari berbagai suku, kan terjadi banjir. Banjir, Hajar Aswadnya gelundung lepas dari tempatnya. Maka semuanya rembugan siapa yang akan ngangkat itu ke tempatnya. Kata ini dia enggak setuju, dia enggak, jangan, ini dia. Akhirnya mengerucut semuanya kepada Amin, yang dijuluki Amin, yang orang yang tidak pernah dusta. Akhirnya Muhammad yang dipanggil. Belum jadi nabi itu. Belum jadi nabi. Terus karena nabi punya banyak gagasan, cerdas dia gagasannya, mengambil kain. Ngambil kain. Kain itu dari suku A, B, C, D, E. Ayo, kepala-kepala sukunya podo megang kain. Nah, Rasul belum jadi Rasul, Muhammad Al-Amin itu ngangkat batunya, diletakkan di kain. Terus yang membawa ke dekat Hajar Aswad mereka kepala-kepala suku. Bahwa setelah sampai di tempatnya, Muhammad lagi yang meletakkannya. Ini kecerdasan.
Dan Nabi Yusuf memiliki kecerdasan seperti ini. Dan orang-orang yang punya kecerdasan dijuluki Al-Amin ini di akhir zaman itu apa? Wa yu'tamanu fihal kha'id wa yakhunu fihal amin. Ya, orang yang tidak dipercaya malah dinut. Tahu dinut? Ya. Adapun orang yang amin, dia itu dipercaya adalah dikhianati, diingkari. Karena ini terjadi secara global, maka Nabi mengatakan fiha ruwaibidah. Maka yang akan jadi pemimpin dijuluki oleh Rasul adalah ruwaibidah. Nah, Yusuf berdoa itu agar tidak terjadi ruwaibidah. Kalau Yusuf punya ilmu, ya, spesifikasi apa? Nah, gitu. Sehingga dia punya sertifikasi ilmuwan. Sehingga dia dijuluki oleh Allah alim, orang yang mengetahui, berwawasan, banyak gagasan. Yusuf. Nah, ini di akhir zaman kebalikannya. Karena suasananya sudah sedemikian rupa, pendusta dijadikan apa? Pendusta dikatakan dia orang baik, adapun orang yang baik itu dikatakan pendusta. Ya, orang yang tidak amanah itu dianggap amanah, dan orang yang amin itu didustakan malah. Nah, sehingga yang jadi pemimpin kata Rasulullah adalah ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Yaitu qila wa ma ruwaibidah ya Rasul. Ruwaibidah kue apa Rasul? Rasul jawab qala ar-rajulu tafiku fi amril amah. Orang yang tidak berilmu, cupet, wawasannya enggak luas, itu jadi pemimpin yang menggarap umat, berbicara masalah umat, nggak ngerti politik strategi, nggak tahu tentang strategi ketatanegaraan, wawasan untuk gagasan-gagasannya nggak ada. Akhirnya ruwaibidah yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat surah Ar-Rum ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Apa artinya? Munibina, hadap dia itu apa ya? Menghadapkan dirinya dengan penuh ketundukan, dan dia bertakwa, wa aqimus shalah, dan mendirikan salat. Kemudian pesannya Allah, wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Orang yang musyrik disebutkan di sini adalah yaitu orang-orang yang menganggap bahwa golongannya yang paling benar, partainya yang paling benar, sehingga apa? Dia menganggap partai yang lain salah, sehingga ta'assubnya kepada partainya itu melebihi segalanya. Di sini dikatakan dalam ayat 32 munibina, tadi ayat 31-nya munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takuna minal musyrikin. Nah, siapa orang yang musyrik di sini? Disebutkan adalah orang-orang yang menganggap bahwa partainya, kelompoknya, golongannya adalah yang paling benar, yang paling baik. Nah, sekarang kita lihat, kalau fanatiknya luar biasa kepada partainya, maka itu
dan menyalahkan yang lain, maka ini termasuk orang-orang yang musyrik. Oke, hati-hati. Surat apa tadi? Rum ayat 31 32. Itu Mamas rumahnya 31. Minal ladzina farraqu dinahum, yang memecah belah agamanya dipecah-pecah, wa kanu syi'an, sehingga menjadi kelompok-kelompok, golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap kelompok merasa paling baik, merasa paling benar, merasa yang paling segalanya, yaitu farihun, mereka gembira dengan kelompoknya. Maka Pak Burhan tidak berpartai, tapi Pak Burhan noblos. Pak Burhan tidak berpartai, tapi noblos. Kemarin Pak Burhan ditanya, ada yang berpendapat ini karena negaranya negara bukan syariat Islam, haram hukumnya ikut memilih. Ikut pemilu katanya haram. Ada yang berpendapat demikian kan? Tapi dia mengakui hasil dari pilihan nanti dan dia akan patuh dengannya. Nah, saya ditanya bagaimana ini? Saya jawab, Pak, seandainya Indonesia itu jumlah yang umat Islam yang meyakini pemilu itu dosa, haram, sehingga dia enggak milih, itu jumlahnya 50% dari penduduk Indonesia. Adapun 50% adalah diisi orang munafik, orang kafir, pokoknya orang-orang itu. Mereka milih semuanya. Ada 2 calon. Calon pertama, calon santri, pernah nyantri pernah, di Gontor pernah, kemudian di Pabelan pernah nyantri. Nah, karena ini pahamnya, yang satu calonnya itu pro dengan Israel, pro dengan LGBT, pro dengan minuman keras. Karena umat Islam yang militan ini tidak noblos, maka yang noblos adalah orang-orang munafik, orang-orang yang kafir tadi. Maka nggak mungkin dia akan milih orang yang tadi. Sehingga yang dijadikan tadi, yang dipilih adalah orang yang mendukung LGBT. Akhirnya negara itu dipimpin oleh orang yang mengidolakan LGBT. Itu kita wajib memilih. Kalau orang baik nggak memilih, maka hati-hati. Tapi kita yang di partai, mungkin yang datang ini ada yang dari Beringin, mungkin ada yang dari Matahari, pasukannya Pak Zulkifli. Saya nggak bilang lagi pasukannya Pak Amin Rais ya, karena sudah berbeda haluan, sudah berbeda manhaj dan beda sekali. Ada yang mungkin yang gambarnya PKS, mungkin ada yang gambarnya Bumi, itu PKB, tuh PKB nomor 1. Terus mungkin di sini ada yang dari Partai Nasdem, mungkin silakan. Tapi harus diingat, partai hanyalah sebagai kendaraan mobil, ya. Tapi yang bagus, mobil itu sopirnya, kernetnya, penumpangnya adalah satu fikroh. Itu yang bagus, ya. Insya Allah kalau masanya duhuran. Tapi kalau nggak satu fikroh ya udah 12 gitu. Ya. Ini. Maka mari, mungkin Pak Burhan hanya sampai Isya. Nanti ada saudara Pak Burhan mau mempresentasikan tentang wakaf Al-Quran. Ini monggo nanti bisa disimak, 1 huruf 10 pahala. Ya. Kalau kita mewakafkan Quran, dia hafal semuanya, kita dapat pahalanya juga. Kesimpulannya, kita mengidamkan
yaitu Nabi Yusuf lahir kembali, yang mampu mengatakan yaitu ana khazainil ardi inni hafidhun alim, orang yang amanah dan orang yang berkompetensi dalam masalah pemimpin. Dan kita berlindung tergerus dalam lembah yang namanya sanawatul khudda'atun. Sanawatun itu tahun-tahun, saatun itu waktu di mana yaitu fitnah melanda, yang orang baik dikatakan jelek, orang jelek dikatakan baik. Bagaimana orang jelek dikatakan baik? Karena ada kekuatan untuk memoles atau untuk membungkam. Memoles dan membungkam. Itu. Kemudian orang yang yukhadinul fihal amin, orang yang amanah itu dianggap berkhianat. Orang yang berkhianat dipoles bagaimana dia dikatakan amanah. Nah, zaman ini adalah zaman Ruwaibidah. Hasil dari ini akan muncul pemimpin yang namanya Ruwaibidah. Semoga kajian kita surat Yusuf ayat berapa? Nah, lupa toh? Belum pulang dan lupa. Yusuf ayat berapa? 31. Ya 55. Yang 31 32 surat apa? Surat Rum, Ar-Rum, Romawi. Itu. Bapak, demikian tahun barunya kemana kemarin? Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Nah, kurang kompak. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau negeri kita ingin maju,